Oke, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah metode penelitian akuntansi yang akan menjelaskan terkait makalah kami yang berjudul Analisis Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nantinya untuk pemaparan akan dilakukan masing-masing dari anggota kelompok yang akan dimulai oleh saya. Perkenalkan nama saya Wahyu Catur Prasetyo Nindya Utami. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan secara efisien menjadi kunci utama untuk bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan. Salah satu tolak ukur penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah profitabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Profitabilitas tidak hanya menjadi perhatian bagi pihak manajemen, tetapi juga menjadi fokus utama bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai prospek usaha suatu perusahaan. Dua aspek internal penting yang sering dikaji dalam kaitannya dengan profitabilitas adalah likuiditas dan solvabilitas. Keseimbangan antara likuiditas dan solvabilitas itu penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dengan mempertimbangkan pentingnya peran likuiditas dan solvabilitas dalam menentukan tingkat profitabilitas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara likuiditas dengan solvabilitas dan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang ada di BEI. Nah, penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor ini dipilih karena memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, serta cenderung memiliki permintaan yang stabil bahkan dalam situasi krisis sekalipun. Industri makanan dan minuman juga merupakan salah satu sektor manufaktur dengan pertumbuhan yang relatif konsisten dari tahun ke tahun, serta menarik perhatian investor kepada prospek usaha yang menjanjikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada sektor ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi akademisi maupun praktisi bisnis. Untuk mendukung analisis dalam penelitian ini, kami menggunakan tiga konsep utama. Yang pertama adalah likuiditas, yaitu yang diukur dengan current ratio. Dari rasio antara aset lancar dan kewajiban lancar. Current ratio yang tinggi ini menandakan perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek, namun jika terlalu tinggi bisa berarti terdapat aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua adalah solvabilitas, yang diukur dengan debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur permodalannya. Debt to equity ratio ini apabila tinggi menandakan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap utang itu begitu besar yang berpotensi meningkatkan risiko keuangan. Kemudian yang ketiga adalah profitabilitas yang kami ukur menggunakan return of asset atau ROA. Nah, ROA ini mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ketiga rasio ini digunakan sebagai dasar dalam analisis hubungan antara struktur keuangan dan profitabilitas perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Elia. Baik, saya Elia. Saya akan menjelaskan tujuan dan rumusan masalah penelitian serta metodologi penelitian. Untuk yang pertama yaitu pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas, yaitu menganalisis apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas, yaitu menilai dampak debt to equity ratio terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Yang ketiga yaitu pengaruh simultan likuiditas dan solvabilitas, yaitu menguji pengaruh bersama antara likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan. Next. Untuk metodologi penelitian, jenis
Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, menggunakan data sekunder laporan keuangan tahun 2020 sampai 2023. Untuk populasi dan sampel penelitian ini yaitu 10 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih dengan purposive sampling berdasarkan kriteria konsistensi data dan pelaporan. Untuk teknis analisis yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik, uji T, uji F, dan koefisien determinasi untuk menguji pengaruh variabel. Next. Sumber dan jenis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan di situs BHI, dan jenis data yang dikumpulkan yaitu aset lancar dan kewajiban lancar, yaitu untuk menghitung CR, total utang dan ekuitas untuk menghitung DER, laba bersih dan total aset untuk menghitung ROA. Untuk teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan melalui dokumentasi. Dokumen yang digunakan adalah laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Semua data dikumpulkan untuk periode tahun 2020 sampai 2023. Untuk definisi operasional variabel, untuk cara menghitung likuiditas yaitu CR sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar, dan untuk solvabilitas atau DER yaitu total utang dibagi ekuitas, dan untuk profitabilitas yaitu laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Safi. Suaranya ke mute, Kak. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan juga pembahasan. Untuk pembahasan pertama yaitu terkait dengan profil penelitian. Yang pertama yaitu objek dari penelitian kami adalah pada 10 perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai 2023. Perusahaan tersebut antara lain Indofood Sukses Makmur, Mayora Indah, Ultra Jaya Milk Industry, PT Kino, dan juga yang lainnya. Nah, pemilihan perusahaan ini dilakukan berdasarkan kriteria yang pertama yaitu ketersediaan data dan juga konsistensi pelaporan keuangan tahunan selama 4 tahun berturut-turut. Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang cenderung stabil, namun tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan juga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan keuangan, khususnya likuiditas dan juga struktur modalnya, itu menjadi penting untuk menjaga kinerja profitabilitas perusahaan di sektor ini. Selanjutnya, berikut merupakan tabel yang menampilkan ringkasan dari statistik variabel penelitian, yaitu nilai rata-rata untuk tahun 2020 sampai dengan 2023 dari 10 perusahaan yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini disebutkan atas 3 variabel yang kita teliti, yakni current ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset. Didapatkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel memiliki rasio likuiditas yang cukup baik, yakni current ratio-nya itu lebih dari 1. Namun variasi DER itu menunjukkan adanya perbedaan strategi pembiayaan antar perusahaan. Sementara itu, ROA menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba dari aset yang dimilikinya, walaupun terdapat disparitas dalam efisiensi antar perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan hasil uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal.
Kemudian, uji multikolinearitas, nilai VIF untuk masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Uji Glaser menghasilkan nilai signifikasi lebih dari 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian, uji autokolerasi dengan Durbin-Watson sebesar 1,96. Tidak ditemukan autokorelasi pada residual. Kemudian, hasil analisis regresi dan interpretasi. Pengaruh likuiditas CR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA dengan nilai P sama dengan 0,232. Pengaruh solvabilitas DER berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dengan nilai P sama dengan 0,006, menunjukkan utang tinggi menurunkan laba. Kemudian, pengaruh simultan CR dan DER bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai F sama dengan 7,988 dan R pangkat 2 sama dengan 45,2%. Kemudian dilanjutkan teman saya, Fadimah. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Selanjutnya adalah pembahasan dan implikasinya. Secara simultan, hasil UJF menunjukkan bahwa likuiditas dan solvabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan keuangan perusahaan, baik dalam mengelola aset lancar maupun struktur utang, memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi operasional dan hasil akhir keuangan perusahaan. Nah, dalam praktiknya, manajemen harus mampu menjaga keseimbangan antara kecukupan kas untuk operasional, yaitu likuiditas, dan efisiensi pembiayaan atau solvabilitas. Ketimpangan dalam salah satu aspek ini dapat mengakibatkan gangguan dalam operasional maupun menurunnya kepercayaan investor. Nah, next, Mbak. Bab 5 penutup, kesimpulan. Likuiditas yang diukur dengan current ratio menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas atau ROA. Ini berarti bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak secara langsung mempengaruhi seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. Sebaliknya, solvabilitas yang diukur dengan DER memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas dengan metode penghitungan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi utang dibandingkan dengan ekuitas yang digunakan perusahaan, semakin rendah profitabilitas yang dicapai. Dengan kata lain, penggunaan utang yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asetnya. Eh, dari paparan kami sebelumnya, perusahaan sebaiknya menjaga struktur modal dengan proporsi utang yang optimal. Ini penting karena hasil analisis menunjukkan bahwa tingginya rasio utang dapat berdampak negatif signifikan pada profitabilitas. Dengan mengelola utang secara hati-hati, perusahaan dapat meminimalkan risiko keuangan dan menjaga profitabilitas asetnya tetap sehat. Investor perlu memperhatikan rasio DER dalam menganalisis kelayakan investasi. Bagi investor, sangat disarankan untuk memperhatikan rasio DER saat menganalisis kelayakan investasi. Rasio DER yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki beban utang yang besar, yang pada gilirannya nanti dapat menurunkan profitabilitas. Mempertimbangkan rasio ini akan membantu investor membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis mengenai potensi pengembalian investasi mereka. Baik, sekian paparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata perbuatan ataupun pemaparan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.